Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nima Safitri. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Pancasakti Cikarang dengan NIM 28922500068 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, mata kuliah Pendidikan Agama dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Sonhaji SHG MM. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Pendidikan Agama. Yang pertama, tentang manusia dan agama. Soal yang pertama yaitu seseorang yang mengaku beragama Islam tetapi tidak percaya kepada adanya malaikat dapat dianggap A. Kafir, B. Munafik, C. Musyrik, D. Murtad, E. Fasik. Jawabannya adalah A. Kafir. Karena seseorang yang beragama Islam tentunya harus beriman terhadap apa yang telah dijabarkan di rukun iman yang 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Apabila seseorang tidak mempercayai atau tidak beriman kepada salah satu rukunnya saja, maka ia termasuk orang kafir. Soal nomor 2, seseorang hendaknya percaya pada yang gaib atas dasar petunjuk A. Ijtihad, B. Al-Quran, C. Ulama, D. Ilmu pengetahuan, E. Al-Quran dan hadis. Jawabannya adalah B. Al-Quran. Perkara gaib hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya, dan dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Quran Surat An-Naml ayat 65. Yang ketiga, konsep yang digunakan untuk menyatakan manusia bila dilihat dari keturunannya yaitu A. Konsep Al-Bashar, B. Konsep Al-Insan, C. Konsep Al-Bani Adam, D. Konsep Al-Nas, E. Konsep Al-Ins. Jawabannya adalah C. Konsep Bani Adam. Soal nomor 4, konsep yang pada umumnya dihubungkan dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial adalah A. Konsep Al-Insan, B. Konsep Al-Nas, C. Konsep Al-Bashar, D. Konsep Bani Adam, E. Konsep Al-Ins. Jawabannya adalah B. Konsep Al-Nas. Soal nomor 5, salah satu tujuan diciptakannya manusia adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernyataan tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu A. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, B. Quran Surat Al-An'am ayat 165, C. Quran Surat Al-Rum ayat 30, D. Quran Surat Al-Fajr ayat 27, E. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Jawabannya adalah Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya yaitu aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Soal nomor 6, sikap husnuzon kepada sesama manusia di bawah ini adalah A. Percaya diri dan optimis, B. Mudah menyerah, C. Sikap hormat kepada orang lain tanpa ada rasa curiga, D. Percaya sama teman, E. Berbuat baik. Jawabannya adalah C. Sikap hormat kepada orang lain tanpa ada rasa curiga. Karena sikap husnuzon adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain, atau husnuzon itu berprasangka baik kepada orang lain. Nomor 7, salah satu contoh husnuzon terhadap diri sendiri adalah A. Membantu orang lain, B. Membentuk pribadi yang tangguh, C. Membantu orang tua, D. Membantu sesama teman, E. Selalu berbuat baik. Jawabannya adalah B. Membentuk pribadi yang tangguh. Nomor 8, kemuliaan manusia terletak pada A. Takdir, B. Rezeki, C. Nikmat, D. Fitrah, E. Jodoh. Jawabannya adalah D. Fitrah.
Nomor 9, pergaulan bebas sanggup dicegah dengan cara A. Mengurung diri di rumah, B. Tidak bersosialisasi dengan orang lain, C. Hidup menyendiri, D. Bergaul dengan sobat yang baik, E. Mengasingkan diri. Jawabannya adalah D. Bergaul dengan sobat yang baik. Nomor 10, manusia adalah makhluk yang bertugas mengurus bumi dengan seluruh isinya dan berkewajiban memakmurkannya sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan firman Allah, yaitu A. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, B. Quran Surat Asy-Syams ayat 7-8, D. Quran Surat Al-Rum ayat 30, D. Quran Surat Al-An'am ayat 165, E. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Jawabannya adalah D. Quran Surat Al-An'am ayat 165, yang artinya adalah, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Selanjutnya tentang ma'rifatul insan. Soal yang pertama yaitu, untuk mengetahui hakikat truh, salah satu upaya dapat dilakukan menurut Al-Ghazali dengan cara A. Al-Kasab, B. Riyadhah, C. Al-Khuduri, D. Al-Ma'rifah, E. Al-Mujahadah. Jawabannya adalah E. Al-Mujahadah. Imam Al-Ghazali mengungkapkan mujahadah 1 jam lebih utama daripada beribadah setahun. Ini artinya mujahadah merupakan puncak pengabdian seorang hamba kepada Tuhannya. Jihad, ijtihad, dan mujahadah berasal dari satu akar kata yang sama, yaitu jahada, yang artinya bersungguh-sungguh. Jihad adalah perjuangan sungguh-sungguh secara fisik. Ijtihad, perjuangan sungguh-sungguh melalui pikiran dan logika. Sedangkan mujahadah merupakan perjuangan sungguh-sungguh melalui qalbu. Kedua, dinamika ruhani manusia yang bisa memunculkan perilaku positif adalah A. Al-aql, B. Al-qalb, B. Al-ruh, D. Al-jism, E. Al-nafs. Jawabannya adalah A. Al-aql. Nomor 3, manusia terdiri dari jasmani dan ruhani, tetapi sesungguhnya hakikat manusia adalah ... karena ia merupakan sumber pancaran kehidupan manusia. A. Jasmani, B. Ruhani, B. Jasmani ruhani, D. Jiwa, E. Akal. Jawabannya adalah B. Ruhani. Nomor 4, apabila bapak dan ibu guru menghadapi anak-anak yang sedang bertengkar dengan sesama kawannya dan sangat sulit dikendalikan karena anak tersebut sedang dikendalikan oleh nafsu. A. Al-Bahimiyah, B. Al-Syabuyah, C. Al-Natiqah, D. Al-Lawamah, E. Al-Ghodlab. Jawabannya adalah E. Al-Ghodlab. Nomor 5, kemampuan manusia untuk mendapatkan ma'rifatul diperoleh melalui A. Al-aql, B. Al-qalb, C. Al-ruh, D. Al-jism, E. Al-nafs. Jawabannya adalah B. Al-qalb. Nomor 6, dalam proses penciptaan manusia, setelah 40 hari terbentuk sperma, kemudian berubah menjadi alaqah, yang artinya A. Tulang, B. Tulang terbungkus daging, C. Kulit ari, D. Segumpal daging, E. Segumpal darah. Jawabannya adalah E. Segumpal darah. Nomor 7, yang meragukan kemampuan manusia sebelum penciptaannya adalah A. Jin, B. Malaikat, C. Iblis, D. Syaitan, E. Manusia sendiri. Jawabannya adalah C. Iblis. Nomor 8, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Maksud dari ayat tersebut adalah
A. Iblis diciptakan dari api. B. Jin diciptakan dari api. C. Malaikat diciptakan dari cahaya. D. Manusia makhluk sempurna. E. Manusia diciptakan dari saripati tanah. Jawabannya adalah E. Manusia diciptakan dari saripati tanah. Nomor 9. Salah satu bekal yang diberikan Allah kepada manusia setelah dilahirkan adalah A. Kepandaian. B. Hati. C. Nafsu. D. Keberanian. E. Keterampilan. Jawabannya adalah B. Hati. Nomor 10. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan manusia dari rahim ibu dalam keadaan A. Pandai. B. Suci. C. Cerdas. D. Lincah. E. Tidak tahu apa-apa. Jawabannya adalah E. Tidak tahu apa-apa. Kemudian yang ketiga, pembahasan tentang etika, moral, dan akhlak. Soal yang pertama yaitu berikut ini adalah etika berpakaian yang sesuai dengan perintah agama. A. Pantas dan sederhana. B. Jelek dan sederhana. C. Mahal dan sederhana. D. Indah dan menawan. E. Layak dan memikat. Jawabannya adalah A. Pantas dan sederhana. Berikut ini adalah nilai negatif dari wanita yang menggunakan perhiasan berlebihan. A. Membuat orang lain enggan meminjam. B. Memberi kesempatan orang untuk meminjamnya. C. Mengundang kejahatan. D. Mengurangi sifat sombong. E. Menambah kecantikan pemakainya. Jawabannya adalah C. Mengundang kejahatan. Nomor 3. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melaksanakan perjalanan panjang bagi anak perempuan sebagai berikut kecuali A. Menutup aurat. B. Harus seizin orang tua. D. Disertai muhrimnya. D. Sholat istikharah. E. Sholat istiqoq. Jawabannya adalah E. Sholat istiqoq. Nomor 4. Ketika kita berpergian jauh dan sudah mencapai tempat yang dituju, hendaknya segera melakukan A. Melepas baju dan beristirahat. B. Wudhu dan sholat 2 rakaat sebagai tanda syukur. C. Menceritakan hal-hal yang alami dalam perjalanan. D. Makan dan minum sebagai pelepas dahaga. E. Wudhu dan menyahur sholat yang belum sempat dilakukan di perjalanan. Jawabannya adalah B. Wudhu dan sholat 2 rakaat sebagai tanda syukur. Nomor 5. Sebagai seorang tamu ketika berbicara hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Memandang tajam kepada orang yang diajak bicara. B. Menundukkan kepala tanpa membalas pembicaraan. C. Mengingatkan dengan tegas bila diajak membicarakan kejelekan orang lain. D. Menggunakan HP baik untuk SMS maupun telepon. E. HP dimatikan agar tidak mengganggu pembicaraan. Jawabannya adalah E. HP dimatikan agar tidak mengganggu pembicaraan. Nomor 6. Etika menghormati tamu ketika berbincang-bincang dengan cara A. Tergantung siapa tamunya. B. Sedikit bicara sehingga tamu cepat pulang. C. Segera menanyakan maksud kedatangannya. D. Berbicara yang banyak dengan menceritakan segala macam kelebihannya. E. Memberi kesempatan kepada tamu untuk berbicara lebih banyak. Jawabannya adalah E. Memberi kesempatan kepada tamu untuk berbicara lebih banyak. Nomor 7. Membelanjakan harta secara berlebihan merupakan pengertian dari A. Tabzir. B. Membuang-buang harta. C. Israf. D. Israf dan tabzir. E. Pengertian. Jawabannya adalah A. Tabzir. Nomor 8. Sifat adu domba akan merusak diri sendiri, diantaranya A. Tercipta rasa persatuan di antara rumah. B. Akan memberikan rasa aman. C. Akan melukai perasaan antar bangsa. D. Akan mengakibatkan persahabatan cinta kasih akan hancur. E. Akan menjadikan keharmonisan rumah tangga. Jawabannya adalah D. Akan mengakibatkan persahabatan cinta kasih akan hancur. Nomor 9. Contoh orang yang berbuat tabzir yang kemudian oleh Allah dilaknat dengan cara ditenggelamkan seluruh harta bendanya ke dalam tanah adalah A. Abu Lahab. B. Korun. C. Namrud. D. Abu Jahal. E. Fir'aun. Jawabannya adalah B. Korun. Nomor 10. Berikut ini contoh orang yang berbuat israf dan tabzir dalam berpakaian adalah A. Memakai baju muslimah sederhana yang penting menutup aurat. B. Memakai baju paling baik dan berparfum dikala pergi ke masjid. C. Memakai baju muslimah bawah celana atasan panjang sampai lutut. D. Memakai baju ketat dan membuka bagian tertentu. D. Memakai daster
digunakan waktu tidur? Jawabannya adalah D. Memakai baju ketat dan membuka bagian tertentu. Selanjutnya adalah tentang ibadah. Soal yang pertama, berikut ini merupakan perilaku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah A. Senang bisa menyontek, B. Senang bisa menolong orang lain, C. Senang bisa marah sama ibu, D. Senang tidak masuk sekolah, E. Senang bisa mengganggu teman. Jawabannya adalah B. Senang bisa menolong orang lain. Nomor 2, berikut ini salah satu cara bersyukur, yaitu A. Mengucap Alhamdulillah, B. Mengucap istighfar, C. Mengucap Subhanallah, D. Mengucap Al-Fatihah, E. Membuang duri di jalan. Jawabannya adalah A. Mengucap Alhamdulillah. Menyembah dan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala merupakan perbuatan A. Ihsan, B. Iman, C. Murtad, D. Syirik, E. Mulia. Jawabannya adalah D. Syirik. Nomor 4, secara bahasa ihsan artinya A. Jujur, B. Qanaah, C. Kebaikan, D. Munafik, E. Tasamuh. Jawabannya adalah C. Kebaikan. Nomor 5, tingkatan agama yang paling tinggi adalah A. Iman, B. Islam, C. Ihsan, D. Munafik, E. Istiqomah. Jawabannya adalah C. Ihsan. Pernyataan di bawah ini merupakan cara berbuat baik kepada orang tua kecuali A. Menziarahi kuburannya, B. Mendoakannya, C. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, D. Menghormati, E. Berkata kasar kepadanya. Jawabannya adalah E. Berkata kasar kepadanya. Nomor 7, berikut ini adalah ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa jika kita semakin bersyukur maka Allah akan menambah nikmat kita, yaitu A. Surat Al-Ankabut ayat 17, B. Surat Al-Ankabut ayat 20, C. Quran Surat Ibrahim ayat 10, D. Quran Surat Ibrahim ayat 7, E. Quran Surat Al-Fatihah. Jawabannya adalah D. Surat Ibrahim ayat 7. Nomor 8, berikut ini adalah macam-macam nikmat Allah kecuali A. Binatang ternak, B. Pasangan, C. Hujan, D. Bumi tempat tinggal manusia, E. Zakat. Jawabannya adalah E. Zakat. Nomor 9, berikut ini adalah cara-cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali A. Membaca hamdalah, B. Mengerjakan sholat 5 waktu, C. Mempercayai kebenaran rukun iman, D. Belajar dan mengajar Al-Quran, E. Berpuasa sepanjang masa. Jawabannya adalah E. Berpuasa sepanjang masa. Nomor 10, salah satu ciri orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pandai bersyukur kepada A. Rasulullah SAW, B. Sahabat Rasul, C. Allah Subhanahu wa taala, D. Sesama manusia, E. Keturunan Rasulullah. Jawabannya adalah D. Sesama manusia. Lalu yang terakhir ada syariah dan muamalah. Soal yang pertama yaitu alasan Allah mewajibkan umat Islam untuk memiliki semangat dalam menuntut ilmu adalah A. Karena umat Islam adalah umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, B. Karena umat Islam adalah umat yang terakhir dalam masa kerasulan Rasulullah SAW, C. Karena umat Islam memiliki kitab suci Al-Quran yang paling sempurna isinya, D. Agar umat Islam menjadi umat yang pandai dan kuat ekonominya, E. Karena ilmu menjadi simbol kemuliaan dan kebanggaan kehidupan manusia. Jawabannya adalah E. Karena ilmu menjadi simbol kemuliaan dan kebanggaan kehidupan manusia. Nomor 2, di bawah ini adalah contoh perilaku bersemangat dalam menuntut ilmu kecuali A. Rajin masuk sekolah, B. Mendengarkan penjelasan guru, C. Memiliki semua buku pelajaran, D. Menaati semua tata tertib sekolah, E. Ketika ulangan menyontek agar hasilnya maksimal. Jawabannya adalah E. Ketika ulangan menyontek agar hasilnya maksimal. Nomor 3, sikap semangat mengajarkan ilmu kepada orang lain disebut sebagai bentuk dakwah bil hal karena A. Dakwah dilakukan secara lisan dari satu masjid ke masjid yang lain, B. Dakwah dilakukan secara lisan dari satu mimbar ke mimbar yang lain, C. Dakwah dilakukan dengan memberikan harta kepada yang tidak mampu,
D. Dakwah dilakukan secara tertulis melalui media cetak secara beragam. E. Dakwah dilakukan melalui media elektronik yang beragam. Jawabannya adalah C. Dakwah dilakukan dengan memberikan harta kepada yang tidak mampu. Nomor 4. Sebagai perumpamaan seseorang yang mengajak orang lain berbuat baik tetapi ilmu dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, B. Mengikuti teman yang membolos, C. Mencari teman yang tekun ibadah, D. Menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, E. Menjauhkan diri dari pergaulan bebas. Jawabannya adalah B. Mengikuti teman yang suka membolos. Nomor 5. Sebagai perumpamaan seseorang yang mengajak orang lain berbuat baik tetapi dirinya sendiri tidak melakukannya adalah A. Air bersih yang mengalir ke hulu sungai dan berakhir di laut. B. Lilin yang menerangi orang lain tetapi membakar diri sendiri. C. Makan yang lezat untuk dimakan tetapi bercampur dengan racun. D. Rumah besar dan bagus tetapi selalu dikosongkan oleh pemiliknya. E. Istana yang megah tetapi kotor oleh sampah yang berserakan. Jawabannya adalah B. Lilin yang menerangi orang lain tetapi membakar diri sendiri. Nomor 6. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia mutlak membutuhkan ilmu dalam memengaruhi hidup menuju kebaikan bahkan ketidakbaikan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi ilmu dalam hidup adalah A. Penerang jalan, B. Penunjuk jalan, C. Peneduh jalan, D. Perintang jalan, E. Peretas jalan. Jawabannya adalah B. Penunjuk jalan. Nomor 7. Ilmu menjadikan manusia memperoleh tempat yang mulia sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu merupakan A. Pembeda manusia dengan manusia lain, B. Pembeda manusia dengan Allah, C. Pembeda manusia dengan makhluk lain, D. Pembeda orang baik dengan orang jahat, E. Pembeda orang kaya dan orang miskin. Nomor 8. Dalam Islam ditekankan bahwa tujuan atau niat seseorang mencari ilmu harus benar. Berikut yang bukan tujuan dari niat mencari ilmu adalah A. Mencari ridha Allah, B. Menghilangkan kebodohan, C. Mengharap masuk surga di akhirat, D. Memperoleh kehidupan layak sesuai keinginan, E. Menghidupkan dan mengekalkan agama Islam. Jawabannya adalah D. Memperoleh kehidupan layak sesuai keinginan. Nomor 9. Tuntutan ulama dalam memilih ilmu adalah mendahulukan ilmu yang penting dan yang setiap waktu diperlukan, yaitu ilmu A. Fikih atau hukum, B. Akhlak atau etika, C. Al-Quran, D. Tarikh atau sejarah, E. Akidah atau tauhid. Jawabannya adalah C. Al-Quran. Selanjutnya yang terakhir nomor 10. Berkaitan dengan ilmu, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi penghargaan besar kepada orang yang beriman dan berilmu. Bentuk penghargaan tersebut adalah A. Mempermudah usahanya, B. Melapangkan jalannya, C. Memperpanjang umurnya, D. Meluaskan rezekinya, E. Mengangkat derajatnya. Jawabannya adalah E. Mengangkat derajatnya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hasil dari tugas UTS saya. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada salah penyampaian atau salah jawaban atau materi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.